Ya, betul ya. Jadi Mambruk ini kan properti yang lama ya, udah 25 tahun kurang lebih ya. 25 tahun dua ya. puluh lima tahun yang lalu ya, Pak Asu ya? Ya. Iya. Kurang lebih plus minus ya. Gitu dan bertransformasi, Hmm. ganti kepemilikan terus kemudian bertransformasi, renovasinya juga banyak gitu ya kan. Dan memang ini salah satu ikon Iya. dari Mambruk ini gitu. Jadi kenapa kita eh, berinvestasi di kawasan Anyer karena sekali lagi Anyer itu potensinya besar. Iya, Nah, iya, iya. ada satu harapan juga yang menarik, khususnya di Anyar. Tadi Pak Budi sudah menyinggung bahwa dulu kita pernah memiliki masa kejayaan, dan saya pikir masa kejayaan di kawasan pariwisata itu akan selalu ada. Akan selalu. Ya, akan selalu ada, dan pariwisata salah satu industri yang sustainable. Hmm. Dia tidak akan lekang oleh waktu. Kalau kita bicara Anyer dalam konteks kebudayaan tidak terlepas dari sejarah. Kehidupan manusia di Anyer ini sudah ada di zaman proto sejarah, zaman Nirleka, zaman Neolitikum. Itu sudah ada. Itu terbukti dari penelitian arkeologi di mana sudah ada budaya tradisi pemakaman di dalam kendi, macam kendi. Oh. Ya. Artinya itu adalah tradisi Neolitikum, jauh sebelum Megalitikum. Zaman saya 86, saya sudah ada di Anyer. Tahun 86. Mungkin you belum lahir. 86 saya sudah di hotel, salah satu hotel Sangyang. 8 itu dengan ayah saya. Itu tidak ada listrik, PLN nggak ada. Kemudian tidak ada telepon, kita masih pakai SSB. Pesan kamar masih bisa 5 jam tidak ada tol. Iya, iya. Kenapa setelah canggih begini, siapa yang salah? Makanya pentahelix itu lahirlah sekarang. ABCGM, A itu akademis, itu dia sebagai eksekutor. Dia yang membuat catatan ini dan sebagainya, membuat dia eksekut. Bagaimana membuat satu penelitian nantinya. Pembisnis menjadi enabler. Enabler itu dia menjadi apa? Dia menjadi satu tolak ukur untuk melakukan investasi. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand up in arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Halo kawan-kawan ngobrol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilalang di program kebanggaan kita bersama, yaitu Ngobdul Podcast atau Ngopi Dulu Podcast. Kali ini kita sudah berada di tempat yang istimewa kembali kawan-kawan, yaitu tepatnya di Hotel Mambruk Anyer ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin biasa berwisata ke Anyer, nggak asing lagi dengan hotel ini. Nah, di samping saya ini sudah ada para narasumber, orang-orang hebat, khususnya dalam kacamata pariwisata dan kacamata bisnis pariwisata. Kali ini kita akan bicara seputar bagaimana memandang pariwisata khususnya di tahun depan nih Bapak-bapak, tahun 2025 ya. Nah, kenapa kita menghadirkan banyak sisi di pariwisata pada hari ini, diskusi pada hari ini? Karena kita akan berdiskusi pariwisata dengan warna yang lebih pentahelix gitu. Nah, sebelum itu seperti biasa kita akan berkenalan dulu atau mengenal dulu siapa-siapa saja sih narasumber kita ya, kawan-kawan.
Nah, untuk yang pertama mungkin kita ke tuan rumah dulu nih, ke Bapak Budi. Pak Budi, mungkin kalau saya udah sering denger lah, karena juga sebagai orang Anyar, Mambruk ini salah satu ikon ya, di Anyar itu, karena sudah sangat lama. Dan makin kesini perubahannya juga makin membaik, makin bagus nih secara view dan lain-lain. Pak Budi, boleh dong mungkin memperkenalkan dulu, dan kemudian apa sih kemudian hal yang menjadi semangat gitu ya untuk merubah warna wisata di Anyar, khususnya dengan Hotel Mambruknya sendiri. Silakan Pak Budi. Oke, saya Budi Ramli, jadi GM, selaku GM di Hotel Mambruk. Ya, betul ya. Jadi Mambruk ini kan properti yang lama ya, udah 25 tahun kurang lebih ya. 25 tahun, 25 tahun yang lalu ya, Pak Asuk ya? Kurang lebih plus minus ya. Gitu, dan bertransformasi, ganti kepemilikan, terus kemudian bertransformasi, renovasinya juga banyak gitu ya kan. Dan memang ini salah satu ikon dari Mambruk ini gitu. Jadi kenapa kita berinvestasi di kawasan Anyar, karena sekali lagi Anyar itu potensinya besar Besar ya. ya. Dan kita lihat banyak hotel-hotel baru malah ya. Apalagi sebentar lagi ada hotel Grand Mercure. Rencananya itu luar biasa, itu berapa ratus miliar investasi. Itu artinya apa? Artinya pariwisata ini masih menjadi pariwisata Anyar maksudnya ya, masih menjadi destinasi untuk investasi gitu, karena ada pasarnya, ada gitu ya kan. Alternatif dari Jakarta daripada ke Bali cuman 2 jam, apalagi infrastruktur terus makin membaik ya. Infrastruktur dari jalanan yang awalnya pas-pasan sekarang jadi bagus gitu ya. Jadi kita tetap optimis kalau ini, dan mudah-mudahan nanti kedepannya Anyar ini menjadi destinasi prioritas bagi penduduk Jakarta untuk pantai ya, untuk ke pantai. Jadi sama sekali mengembalikan kejayaan zaman dulu, karena zaman dulu bule-bule itu sering berseliweran bebas ya Pak Asok ya. Datang ke sini ya. Datang ke sini di Carita juga ya kan sama gitu. Tapi sekarang kok nggak ada. Gitu ya kan. Kenapa tuh? Pertanyaannya lagi. Memang ada kejadian apa itu? Bencana-bencana ya. Tapi kan sekali lagi bencana itu harus bisa disikapi secara ini ya, profesional juga gitu kan, bahwa tidak ada yang bisa menghentikan. Yang ada kita berinovasi gitu ya kan. Kemarin tsunami, terus kemudian udah itu dihantam COVID lagi, tapi nyatanya Mambruk terus berusaha dan diikuti juga oleh hotel-hotel lain ini, terutama hotel lain juga nggak diam ya kan, pembangunan juga banyak gitu. Jadi banyak nilai-nilai positif lah buat kita. Harapan kita sebagai pengusaha di sini, yang mudah-mudahan di kawasan ini bukan hotelnya aja yang maju, bukan hotelnya gitu, aja, ya. tapi para pendukung sektor pariwisata yang lain, tour operatornya gitu ya kan, UMKM-nya gitu. Kita sangat berharap, dan juga local culture, terus kulinernya gitu ya kan, itu semua sih diikuti dengan itu semua, sehingga kesejahteraan itu bukan hanya milik segelintir pengusaha. Gitu, tapi juga bisa menular ke semuanya. Itu harapan kita sih. Gitu. Oke, itu kawan-kawan pandangan bagaimana memang dalam konsep apa yang disampaikan Pak Budi tadi, Anyar ini pernah punya masa kejayaan begitu ya. Dan kita selaku orang yang berusaha atau berbisnis atau bahkan orang Anyar sendiri, bagaimana melihat ini sebagai sebuah potensi yang bisa dimajukan kembali gitu. Nah, melihat itu kita ke Pak Ervin mungkin ya, selaku Ketua Umum Bala Wisata Pak ya, Bala Wisata Nasional. Pak Ervin melihat daripada wisata ya, khususnya di Anyar sendiri, sejauh mana sih potensi yang kemudian tadi disinggung Pak Budi, kita bisa loh mengembalikan kejayaan gitu. Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya juga saya ingin mengapresiasi salah satu destinasi yang luar biasa di Anyar, yang bisa kita katakanlah itu legend. Sebetulnya salah satunya adalah Mambruk. Nah, saya mungkin terakhir ke sini tuh sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, dengan yang saya bayangkan ketika saya diundang oleh Pak Asok di Anyar dan Mambruk. Nah, saya masih terpikir Mambruk pada saat 7 sampai dengan 10 tahun yang lalu. Maaf kritik ya Pak Budi, karena memang
dalam waktu dekat ini saya tidak pernah diundang lagi oleh Pak Asok untuk datang lagi ke sini selain pada memang masa-masa yang tadi disebut dengan masa jaya. Jadi hal ini luar biasa sesungguhnya dan kami ingin mengapresiasi kepada Pak Budi dengan jajaran teman-teman di Mambruk hingga akhirnya kami bisa melihat sesuatu yang amazing lah hari ini gitu, bahwa memang Mambruk ini mampu bertransformasi di antara antah berantah kesulitan perjalanan pariwisata selama kurun waktu mungkin 4 tahun terakhir pasca tsunami, lantas kita dihantam COVID dan tentunya untuk tumbuh kembang itu perlu proses dan Mambruk salah satu memang yang bisa membuat mata kita terbuka ya, bahwa pariwisata itu salah satunya bisa ditempatkan di mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dari konteks pemikiran kami sebagai penyelenggara pariwisata di sektor keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan, tentunya kami berada di dua belah pihak. Nah, dari Pantahelik tersebut tadi yang sudah disebutkan, di mana di satu sisi Balawisa berada di bagian pemerintah sebagai penyelenggara negara, di sisi lain Balawisa juga berada di bagiannya pengusaha, karena kita harus melindungi dua-duanya. Siapa yang kita lindungi itu hak wisatawannya gitu. Itu yang pertama. Nah, hak wisatawan ini kan dia sebagai konsumen, nah kita harus tetap lindungi, dan saya pikir gitu ketika kita bicara eskalasi pariwisata di Provinsi Banten khususnya di Anyer, ada satu kisah yang saat ini mungkin masih teman-teman bisa dengar. Salah satu lagu yang paling melegenda pada saat itu gitu, yaitu antara Anyer dan Jakarta. Nah, Jakarta. Nah, mungkin rekan pada saat itu kan masih sangat muda lah untuk mengenal itu. Nah, dari sosok dari sebuah lagu itu kita bisa berpikir ternyata pariwisata itu mampu dikenang untuk selama-lamanya, minimal seperti itu. Ada satu harapan juga yang menarik. Khususnya di Anyer, tadi Pak Budi sudah menyinggung bahwa dulu kita pernah memiliki masa kejayaan, dan saya pikir masa kejayaan di kawasan pariwisata itu akan selalu ada. Akan selalu ada, dan pariwisata salah satu industri yang sustainable. Dia tidak akan lekang oleh waktu. Nah, dia tidak akan juga hilang oleh halangan. Nah, jadi pariwisata itu hanya satu yang seperti yang pernah saya ucapkan, dia tidak boleh ada isu negatif. Isunya harus selalu kita bangun bahwa pariwisata ini aman dan nyaman untuk dikunjungi, terutama dari wisata Pantai Anyer. Di antara sekarang informasi yang selalu beredar, kami selalu menepis. Karena kami berpikir bahwa ketika industri pariwisata ini terpuruk, maka ada ribuan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pandeglang, umumnya masyarakat Provinsi Banten ini yang terpuruk juga ekonominya. Kabupaten Serang. Ya, Kabupaten Serang itu salah satunya lah ya. Salah satu di antara ruang yang besar tuh dalam eskalasi kita bicara provinsi. Jadi kami harus berpikir bahwa ini pariwisata harus tetap kita jaga. Pariwisata harus tetap kita jaga melalui sektor keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan. Nah, itu peran kami tentunya di sana. Dan hari ini kita bertemu dengan Pak Budi, ya salah satunya juga kami berpikir bagaimana nanti kita memberikan rasa aman dan nyaman agar itu menjadi satu keyakinan. Yuk datang ke Banten, yuk datang ke Anyer. Nah, semua wisatawan kita jamin keamanan dan keselamatannya di Pantai Anyer. Dan saat ini juga Mambruk memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa ternyata pariwisata Anyer sudah berkembang. Nah, tadi yang kita katakan sustainable gitu kan, berkembang dengan situasi yang terkini, memodernisasi, karena itu salah satunya juga perkembangan pariwisata. Pariwisata itu mampu memodernisasi. Nah, bukti yang bisa kita lihat hari ini adalah di tempat ini sendiri di Mambruk, yang kita selalu berpikir bahwa izin Pak Budi bahwa Mambruk itu selalu terkenal dengan hotel yang legend gitu. Nah, saat ini ternyata hotel yang luar biasa modern. Maksudnya legend horornya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa yakinkan kepada wisatawan. Nah, karena apa? Karena tentunya kami hanya akan fokus terhadap permasalahan yang tadi, bagaimana wisatawan itu akan merasa aman datang ke Banten, wisatawan akan merasa nyaman khususnya datang ke Anyer atau ke Kabupaten Serang seperti itu. Ya, itu cukup memantik kita ya. Kemudian dalam sesi berdiskusi selanjutnya nih Pak, kita kalau bicara Anyer, saya pun sering dengar selentingan begini, sebenarnya kenapa Anyer tidak bisa lebih maju dari Bali, itu selalu menjadi perbandingan gitu. Dalam konteks kebudayaan dan lain-lain. Sebetulnya mungkin bisa saya tambahkan boleh, silakan, sebelum mungkin sesi selanjutnya barangkali mohon izin Pak Asok. Nah, sebetulnya ada satu masalah di kita. Kalau Bali, nah terkait dengan Pantahelik yang di Ampu, di berbagai lini itu mereka sudah pada posisi pemikiran yang sama. Bahwa mereka berpikir bahwa dunia pariwisata ini adalah salah satu yang memang harus mereka prioritaskan. Karena memang mereka menyadari ketika terpuruknya pariwisata, terpuruklah tingkat ekonomi yang terjadi di sana. Kalau ekonomi masyarakatnya terpuruk,
keamanan juga akan menjadi kendala gitu kan, dengan berbagai situasi. Jadi kuncinya pariwisata ketika dia dibangun, dia mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, masyarakatnya sejahtera, efeknya itu akan lebih banyak. Keamanan, ketertiban dan lain-lain itu akan mudah untuk dilakukan. Nah itu di Bali, pemerintah, masyarakat, pengusaha, pengelola dan lain sebagainya itu sudah dalam keadaan yang satu. Itu yang kita harapkan, bahwa siapapun nanti di Banten ini memang harus itu yang kita pikirkan. Jadi ada kebersatuan yang memang di situ punya satu sama rasa ya. Betul Yang dimana sekali. kalau misalkan ada masalah, semua akan merasa wah ini akan masalah nih. Ya, Gitu. ada hak dan Berbagai kewajiban sektor. tentunya yang harus kita sampaikan. Kewajiban yang diberikan adalah kewajiban yang memang disebutkan bahwa ini menjadi prioritas terhadap layanan itu sendiri. Iya. Nah, kita cukup komitmen bagaimana kita bisa mengundang wisatawan hadir ke Banten, hadir ke Anyar, hadir ke Kabupaten Serang dan kabupaten-kabupaten yang lain, dan tentunya selama mereka beraktivitas di Banten, mereka harus kita lindungi agar terjaga keamanannya, balik lagi ke tempatnya untuk membawa makin banyak tetangga, makin banyak wisatawan datang lagi ke Iya. Banten. Siap. Nah itu kawan-kawan, Kang Ervin ini dari Balawista. Balawista. Ya. Dan Balawista ini tadi sudah disampaikan, ini adalah lembaga penengah ya, antara pengusaha dan juga pemerintah gitu ya. Artinya ketika kita bicara pentahelix ya soal wisata ini, Kang Ervin ini juga sangat menjadi pencatat mungkin nantinya ya, untuk bagaimana kemudian ketika ada PR segala macam itu bisa menjadi penyampaian ke sana gitu. Nah tapi ngomong-ngomong, kita bicara Banten yang juga terkenal dengan kebudayaannya ya, adat istiadat segala macam. Di samping saya ini kawan-kawan sudah ada Kian nih. Kian ini wakil ketua umum dari Paguyuban Urang Banten ya. Perkumpulan Urang Banten. Boleh mungkin Ki menyampaikan pandangannya, apa sih kemudian yang menjadi nilai tahu daya tarik dari kebudayaan Banten sendiri sebenarnya? Ya, pertama mungkin perlu kita pahami bersama bahwa bisa nggak Banten kayak Bali, Pak? Saya katakan tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Bali itu sukunya satu, suku bangsanya satu, ya. Agama yang terkuat dia juga itu juga satu. Banten beda, atau suku-suku lainnya tentunya cuma satu suku, ya kan? Kayak Jawa Barat satu suku, dia Sunda saja, ya kan? Bali juga sama, satu suku bangsa saja, ya kan? Banten tidak bisa seperti Bali, karena apa? Suku bangsanya banyak. Kalau kita bicara Anyer dalam konteks kebudayaan tidak terlepas dari sejarah. Kehidupan manusia di Anyer ini sudah ada di zaman proto sejarah, zaman Nirleka, zaman Neolitikum, itu sudah ada. Itu terbukti dari penelitian arkeologi, di mana sudah ada budaya, tradisi, pemakaman di dalam kendi, macam kendi. Ya, artinya itu adalah tradisi Neolitikum, jauh sebelum Megalitikum, zaman Nirleka, sebelum zaman logam, jauh sebelum tahun Masehi. Artinya di sini sudah ada kehidupan, ya kan? Berbicara Banten secara utuh, suku bangsa aslinya Banten adalah suku Sunda. Suku Sunda dibuktikan dengan adanya Sunda Land, Sunda Strait, Selat Sunda. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang Banten itu bukan orang Sunda, ya kan? Maka Selat Sunda ini kita ganti Selat Banten. Ya, itu dasarnya dulu, gitu kan? Bahwa suku Sunda itu tertua di Indonesia adalah di Banten. Nah, kemudian dalam pergumulan manusia, ya kan? Bayangkan diri zamannya proto sejarah, zaman Nirleka, suku bangsa manapun ke sini, dari India, dari Cina, dari Mesir bahkan ada catatan bahwa masyarakat Nusantara khususnya Banten sudah transaksi dengan Mesir di zaman Mesopotamia. Artinya sudah lama pergumulan ini. Berbagai suku bangsa bergaul, bergumul di sini, maka hari ini kita sepakat dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, dengan teman-teman pemerhati kebudayaan seprovinsi Banten, bahwa di Banten itu ada 5 suku bangsa
yang masih eksis sampai hari ini. Iya. Yang pertama suku Sunda. Suku Sundanya Sunda Buhun. Suku Sunda Banten. Ya kan? Yang kedua suku Jawa Banten. Karena pengaruh Demak dan Cirebon yang begitu eksis Iya. mendirikan Kesultanan Banten. Yang ketiga suku Tionghoa. Mereka bergaul bergumul dari zaman proto sejarah hingga tahun Hijriyah. Bayangkan ya, pergumulannya begitu panjang gitu kan. Keempat adalah Lampung Sai. Ada di sini, Iya. di Cinangka. Cikoneng. Hasil perjanjian Kesultanan Banten dengan Ratu Lampung. Ya, kita sebut Lampung Sai atau Lampung Cikoneng. Iya. Masih meninggalkan jejak sejarah, bahasa dan sebagainya tradisi sampai hari ini. Bicara Anyer kan? Yang terakhir adalah Betawi, Melayu. Artinya suku Melayu. Betawi kan suku Melayu rasnya kan gitu. Di kita ada 5 suku bangsa. Maka kita nggak bisa seperti Bali. Kekayaan tradisi budayanya jauh lebih banyak di kita. Hanya saja konsentrasi kebudayaannya. Tadi sepakat saya dengan Pak Budi tadi. Memang harusnya dibangun di sini gitu kan. Gitu kan. Kita punya batik. Kita punya 10 jenis batik dengan ratusan motif. Mayoritas batik-batik khas Banten adalah transformasi dari batik-batik yang ada di Gerabah. 502 motif. Peninggalan motif Gerabah dari zaman proto sejarah sampai zaman Kesultanan Banten paling banyak. Artinya itu menjadi sebuah potensi. Bayangkan kalau kayak Pak Asok sekarang pakai batik Baduy, kalau semua hotel, pabrik, sekolah, kedinasan pakai batik khas Banten, ya kan? Ada Krakatoa, ada Kaibon, ada Sukadiri, ada batik Banten dan sebagainya dengan warna-warna batik khas Banten. UMKM kita tumbuh ya Pak? Sangat tumbuh. Kedua, kuliner. Dari sisi kuliner, kita berapa kali angkat dengan Kiasok, dengan PHRI, naik dong kuliner tradisional Banten ke Hotel Bintang 5 gitu kan. Iya. Kalau tidak ada peran PHRI, nggak mungkin tuh terkenal pecak Bandeng kita. Iya, iya. Iya kan? Benar. Ada potensi-potensi yang bisa kita angkat, naik ke atas. Jelas tidak hanya tradisi Jawa Banten saja, tapi khas Sunda Bantennya banyak, Betawinya banyak, termasuk kesenian silat, ya ritus dan sebagainya banyak sekali. Permasalahannya bedanya dengan Bali. Kalau kita ke Bali mau nonton, mau menikmati gampang ya Pak. Ya. Kita mau nonton ada di jadwal dan kita mau nonton ada di jadwal dan kesalahan di kita adalah promosinya, marketingnya terlalu luas, produknya tidak disiapkan untuk bidang kebudayaan, ya kan? Promosinya di mana-mana debus, tidak ada negara di dunia ini yang tidak kenal debus Banten. Nyaris semua negara kenal debus Banten. Jangankan orang luar Pak, orang Jakarta ke Banten melihat debus bingung di mana debusnya gitu kan. Iya, benar. Lagi-lagi ini perlu tadi manajemen kebersamaan tadi. Kalau saja semua stakeholder pariwisata ini bisa bekerja sama, saya yakin ini bisa terwujud. Jangan bergantung ke pemerintah. Saya suka anekdot dengan teman-teman. Dulu tidak ada dinas pariwisata di provinsi Banten. Pariwisata Banten maju juga. Jalan kan Ki? Jalan aja, nggak ada dinas pariwisata jalan. Ini dibubarin aja. Ini dibubarin. Gitu kan? Artinya siapkan dulu oleh kita, baru nanti kita ajak mereka hadir. Iya. Kalau mereka suruh di depan, beda cara pandang mereka. Mereka cukup menggugurkan kewajiban, selesai. Tidak ada sustainable-nya. Kita berpikirnya adalah berkesinambungannya ya. Bisnis yang berkesinambungan seperti Mambruk ini gitu kan. Nah itu kan butuh orang-orang entertain. Bali itu ya tadi orang entertainnya banyak, ya kan? Tidak menutup kemungkinan dengan lahirnya Perda Pemajuan Kebudayaan yang sudah disahkan kemarin, ya kan? Artinya fokus pembangunan kebudayaan Banten adalah bagaimana untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan kebudayaan, pemajuan kebudayaan. Itu yang penting. Kita harus sama-sama gitu ya. Ya. Apalagi Anyer ini banyak sekali potensinya. Dan memang tadi kalau Bang Evin bilang apa?
antara Anyer dan Jakarta. Antara Anyer dan Jakarta. Kalau kita dalam sejarah kan ada Iya. Anyer Panarukan. Anyer 1000 kilometer pembangunan Anyer Panarukan, ya kan? Iya, iya, iya. Tidak bisa dilupakan itu. Belum lagi memori-memori atau cerita rakyat lainnya seperti cerita Karangbolong, ya kan? Banyaklah cerita-cerita rakyat. Ini lagi kita inventarisir supaya ini menjadi bagian untuk daya tarik, gitu kan? Kalau event-event sekolah, event kantor, event diadakan di sini, saya yakin ini tidak mengandalkan weekend aja nih. Weekday juga akan ada ramai gitu ya Pak ya. Nah ini harus kita pikirkan Iya. gitu. Mungkin itu dari saya gambarannya. Oke. Itu kawan-kawan dari Kiani di mana tadi sudah sangat lengkap ya. Kalau mungkin kita apalagi sebagai generasi muda kadang-kadang soal kebudayaan ini kan juga mentok Betul. ya kan. Tahunya paling kalau Anyer ya Anyer Panarukan tadi. Ya. Kebudayaan Banten ya paling debus, kemudian apa pecak bandeng gitu ya. Tapi hal-hal lain seperti tadi batik, kemudian lain-lain dan suku bangsa yang ada gitu kan dengan keanekaragaman itu ya jelas berarti memang secara kultur kita pun sangat berbeda ya Ki ya. Beda. Gitu. Nah, tak lengkap rasanya kawan-kawan kita tidak mendengarkan pandangan dari si empunya yang memang banyak sudah memberikan kontribusi terhadap pariwisata kemudian kemajuan pariwisata khususnya di Provinsi Banten. Bapak Asap Umar mungkin silakan ke kawan-kawan menyampaikan apa ini bagaimana kita ke depan nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teriring wabarakatuh. salam sejahtera, Namyo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam, salam kebajikan, salam Indonesia Jaya dan pariwisata berkelanjutan, sustainable tourism. Jadi sebetulnya kalau kita bilang pariwisata, Ya. khususnya di pesisir pantai itu masih ke mass tourism. Kenapa dia mass tourism? Karena dia masih carrying capacity dia, physical capacity-nya adalah di saat ramai saja. Besok anjlok bening. Anjlok. Pas lagi ramai penuh long weekend, high season itu penuh. Nah, di sini terjadi overload di saat-saat tertentu saja. Overload kan? Kita overload. Jadi physical carrying capacity kita yang harus kita berbenahin dan ini harus dibaca oleh pemerintah daerah. Karena kami di tahun 2000 itu Merdeka Banten jadi provinsi. Ya. 2001 Januari kami sudah berangkat ke Sri Lanka untuk meyakinkan tongkat patah. Nah, itu salah satu yang masih hidup itu Kepala Dinas Pariwisatanya Pak Alam Darussalam, kemudian Pak Taufik Nuriman, beliau sebagai Wakil Bupati ikut juga beliau, almarhum Pak Sulaiman masih di Bapeda, masih memakai anggaran Kabupaten Serang. Jadi where lies the wrong, where lies the mistake? Salah siapa ini? Jadi kita terkadang infrastruktur nanti kecamatan bilang kabupaten, kabupaten provinsi, provinsi nasional, nanti nasional jalan Tuhan. Semua lempar-lempar. Nah, di sini kami sudah berpikir sudah tidak akan lagi kami berbuat. Kita harus berbuat dan sebagainya. Hari ini Anda melihat, saya pernah di Mambruk juga. Dan kemarin hadir juga GM-nya itu yang Rodriguez, GM pertama di sini. Kami melihat disambut oleh Pak Budi dan dia amazing dia bilang. Begitu tremendous perubahan yang terjadi karena satu-satunya yang bisa menjadi bagus adalah changes, perubahan. Kalau tidak ada perubahan, orang tidak ada. Hari ini Ketua Balawista yang lain semua nggak tahu ini ada begini katanya kan. Padahal tiap hari jaga pantai doang dia rupanya nggak masuk-masuk dia, tapi nggak masalah. Jadi memang in good hand-nya Pak Budi, akhirnya dia bisa convince the owner ini meyakinkan kepada produk. Nah, kenapa kita dari mass tourism itu terjadi lagi? Nah, kalau Anda lihat sekarang menuju kayak Bali itu kan dia kepada quality tourism. 3S juga. Quality tourism. Kenapa 3S? Dia ada serenity, ketenangan, spiritual, terakhirnya sustainable. Kalau Anda bilang tuh Julia Robert kan bikin I Pray, Love I Pray, kan dia bikin film itu. Kan akhirnya endingnya di mana? Di Bali toh? Bali. That's the guy. Tadi antara Anyer, Selat Sunda sudah, tinggal Gunung Krakatau kita bilang ya, walaupun kadang-kadang kita lihat so good news is bad news is good news, no news katastrofi. Jadi kalau kita lihat dibilang multiplier effect itu apa? Ganda kan? Multiplier. Nah, mereka-mereka yang sudah hidup dari sini, zaman saya 86, saya sudah ada di Anyer. Tahun 86.
Mungkin you belum lahir. 86 saya sudah di hotel, salah satu hotel Sangyang. 8 itu dengan ayah saya. Itu tidak ada listrik, PLN nggak ada. Kemudian tidak ada telepon, kita masih pakai SSB. Pesan kamar masih bisa 5 jam tidak ada tol. Kenapa setelah canggih begini, siapa yang salah? Makanya pentahelix itu lahirlah sekarang. ABCGM, A itu akademis, itu dia sebagai eksekutor. Dia yang membuat catatan ini dan sebagainya, membuat dia eksekut. Bagaimana membuat satu penelitian nantinya. Pembisnis menjadi enabler. Enabler itu dia menjadi apa? Dia menjadi satu tolak ukur untuk melakukan investasi. Bukan hotel sudah jadi terus diambrukin itu Mandalika kan. Jadi tidak didorong bagaimana dia buka malah diambrukin. Mestinya kan akhirnya kita tidak tiap tahun cari-cari ASN untuk masuk lagi kan, sudah hidup. Hotel dapat uang gaji, dapat servis. Terus C-nya community, dia akselerasi aja. Benar ya? Government, fasilitator. Sudah itu saja tidak jalan yang baik. Makanya kami titip nanti. Gubernur yang akan datang harus concern kepada pariwisata. Kalau tidak concern, kami sudah tahu ada 2 calon. Kami tidak pro A, pro B. Siapapun nanti jadikanlah pariwisata primer, bukan sekunder lagi. Kalau itu jadi primer, kita menjadi tolak ukur. Kalau tidak ada masalah. Kenapa kami bilang, inilah kami titip kepada, kami tidak menyalahkan kepada semua. Kemudian yang terakhir ada media. Media sebagai apa? Dia sebagai pencatat, dia menjadi itu. Sebagai dia expose berita seperti bapak-bapak hari ini. Iya. Tanpa ini kita nggak bisa. Makanya kami sekarang ada grup namanya Petua. Pentahelix, Executive, Tourism, Union, Auxiliary, Hospitality. Ada di kami semua. Jadi kita duduk, kita siapapun kita menghargai dari konsepnya untuk menjadi. Nah, kalau kita bilang, kalau kita nanti ini menjadi special interest, minat khusus. Nah, ini yang dilakukan oleh hotel-hotel terobosan. Anda lihat tadi kita datang, bagaimana sambutan stafnya dari depan, sampai di sini, sampai kita duduk, dia orang bawa tur, walaupun pimpinannya belum datang. That's service. Makanya kami selalu titip dari 3P, produk, pelayanan, pengelolaan. Jadi, pariwisata itu harus menjunjung tinggi kesinambungan kelanjutan. Kenapa? Masyarakat yang hidup di sini, saya waktu di sini belum ada SMK, Mas. Belum ada Indomaret. Belum ada Indomaret. Belum ada listrik dan sebagainya. Untuk masuklah Puri Retno karena punya cendana, terus akhirnya masuk cepat itu sana dulu. Nah, Patra Jasa punya listrik karena dia dapat dari Pertamina. Telepon juga 021. Di situ di zaman jahiliyah saya sudah hidup di situ. Jadi saksi sejarah betul. Kalau kita berpikir ini tidak maju, ini tidak bagus. Pasti maju. Mungkin belum klik, belum link and match. Pendidikan kita suruh link and match. Pemerintah bukan tidak melakukan, mungkin fasilitatornya belum fokus. Mudah-mudahan dengan sekarang kepilih dewan yang baru dan sebagainya, kita duduk bersama, kita korek bagaimana. Kalau hanya weekend penuh, itu biasa. Bagaimana hari biasa? Weekday. Ya kan? Hari biasa itulah dibikin pemerintah membuat kegiatan-kegiatan event. Makin banyak event, itu akan melarikan kita. Anyar itu sekali lagi, kawasan Anyar sampai pesisir pantai Carita, itu kalau tidak ada beach walk, itu tidak akan hidup. Saya pernah sampaikan kepada pemerintah daerah, ini saya tetap fokus untuk ini sampai nanti titip buat anak cucu kita. Kenapa? Kalau ada beach walk sekarang malam hari, sekarang siapa yang mau jalan malam hari? Ada wisatawan turis mau jalan? Paling di hotel dia jalan. Mau jogging pagi hari, siang hari, bisa hilang macam-macam. Walaupun Kamtibmas bagus, kepolisian kita ada MOU dan sebagainya. Beach walk itu yang kita bangun sehingga beach walk itu di situ ada mall, ada bioskop dan sebagainya. Kenapa satu franchise tidak tertarik? Mau Kentucky, mau McD, tidak ada. You tinggal di Bali, di pojok mana tidak ada. Now is depend to the government how to convince it. Pemerintah yang punya akses untuk itu, bukan kami. Kami sudah jadi pengantin. Orang datang, kita bikin pelayanan bagus. Kami kan nggak bisa urus luar. Nah, ini yang kita mengharapkan. Nah, begitu juga nanti kalau sampai ada SeaWorld,
Terus kita ada Tahura, kemarin kita udah konsepkan untuk menjadikan taman safari. Dan saya juga wakil ketua umum bidang pariwisata ekonomi kreatif Perkumpulan Orang Banten, Serikat Media Cyber, dan juga saya di Ikatan Engineering. Jadi saya bilang, mari kita bersama-sama menjadi sapu lidi. Satu mudah dipatahkan, kalau banyak kita jadi kuat. Terima kasih. Ya, itu kawan-kawan, dan sangat-sangat mencerahkan ya. Karena dari situ kita punya banyak insight, punya banyak pandangan ya. Pasti nggak akan cukup kalau kita bicara mungkin 1 jam 2 jam bahkan ya kalau kita ngomong wisata. Tapi setidaknya kita punya gambaran-gambaran bahwa Anyer itu punya potensi yang besar, Anyer itu bisa maju ke depan gitu. Tapi sebelum itu mungkin kita akan agak tektok dulu nih Pak. Boleh. Ke Pak Budi dulu mungkin. Pak Budi, kalau melihat dari sisi bisnis, kalau saya pun yang sebagai orang Anyer ya, Anyer ini banyak yang tumbuh, banyak yang tumbang. Dan kalau kata anak-anak muda di sini, musiman, tiap ada kafe segala macam selalu terlihat musiman. Sebenarnya apa sih faktor yang Pak Budi lihat agar tadi itu para pengusaha, para pebisnis yang investasi di Anyer akhirnya bisa tertarik gitu, nggak musiman-musiman kayak gitu gitu. Iya, musiman maksudnya karena usaha ya, maksudnya usaha. Terus banyak yang gagal gitu Iya. ya, lokal ininya. Nah itu tadi apa standarisasi ya kan bisnis itu di harusnya sekali lagi peran komunitas, lokal government juga ya kan, pemerintah juga harus terlibat ya kan. Yang paling simpel saja kita di samping bisnis tadi mengenai pengelolaan pantai. Sekarang kan pantai kan sekarang di kafling-kafling ya. Iya. Gitu ya kan, itu ajaib sih gitu. Saya nggak tahu kapan itu akan terbebas, karena sesungguhnya ketika itu terbebas, maka yang terbebas itu adalah kesejahteraan masyarakat sekitar justru. Karena seperti yang tadi konsep Pak Asok bilang gitu ya kan, ada beach walk itu gitu ya kan, daripada dikuasai oleh segelintir orang, maka itu diserahkan kepada pemerintah pengelolaannya. Nanti kan efeknya kan juga ke masyarakat sekitar. Iya. Gitu ya kan. Itu kalau sekarang yang paling simpel, di samping tarif yang kayak belang-belang gitu ya kan, suka-suka hati gitu, nggak ada standarisasi. Terus fasilitas umum, yang penting itu toilet ya kan. Toiletnya kayak gimana coba dilihat gitu. Padahal kalau di Singapura itu toilet itu dinilai oleh pemerintah, ada berpartner dengan mitra swasta untuk mengadakan sayembara toilet yang paling bagus itu dikasih bintang gitu. Toilet Sampai doang sekarang. ya? Iya, sampai sekarang. Iya, Gitu iya. ya kan. Itu karena menciptakan ya toilet itu hal yang menurut bangsa kita masih sepele, tempat Iya. pipis gitu ya kan. Kalau di Singapura udah diperhatiin banget. Gitu. Sampai ada insentif kalau misalkan si pengusaha bisa menciptakan toilet itu dapat bintang terus, itu kan ada insentif gitu. Kalau di sini bau, kotor, pengelolaannya juga tidak standar, berbayar gitu ya kan, berbayar gitu. Nah, terus juga tidak terstandarisasi. Di sana pemerintah tuh menerbitkan kalau mau bikin toilet umum ukurannya minimal kali berapa, listriknya berapa lux, harus ada ini saluran udara gitu ya. Itu diberikan, distandarisasikan. Gitu. Terus kemudian ada dari local government untuk ngecek dan membimbing gitu untuk supaya public toilet itu bersih gitu. Sampai kayak gitu. Dengan begitu kan makanya Singapura terkenal dong, ya kan? Gitu. Karena secara otomatis itu kalau toilet bersih ya enak lah ya. Kita gimana sih? Kadang-kadang mau pipis aja susah gitu kan, karena bau gitu. Terus kemudian tempat-tempat ibadah gitu ya kan. Nah, religius di Banten ini kan memang religius gitu. Saya hampir 26 tahun, Asok lebih lama lagi, karena saya 26 tahun keliling Indonesia ngurusin resort gitu. Saya pernah di Lombok juga. Dengan Bali sama gitu ya kan, ininya pengelolaan itu gitu. Terus tempat-tempat tadi, tempat-tempat ibadah, terus juga fasilitas umum gitu, semua mereka mulai berbenah gitu. Nah, cuma sekarang Banten kapan nih? Kapan Banten mau seperti itu, terstandarisasi gitu. Saya ingat sih, saya pernah makan di restoran sini nih,
restoran apa namanya BM ya. Dan Itu ternyata dulu beberapa waktu yang lalu ada kejuaraan juga ya Pak ya di situ. Masalah apa tuh maksudnya kebersihan atau gimana tuh Pak? Tapi hilang udah tidak konsisten iya. gitu. Jadi ini nggak tahu gimana ini apakah perlu diadakan lagi atau gimana gitu ya. Ini ya. Bahkan eh, kami pernah mengatakan dengan warga lokal juga di sini gitu bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia gitu kan kalau misalkan kita pernah ke sekolah ada satu sekolah dekat sini bingung gitu ini sekolahnya kan istilahnya kayak pesantren gitu ya ini kegiatannya apa gitu ya kami ini ada pesantren tapi ya pesantren itu ada di daerah wisata pariwisata gitu saya bilang ke pengurusnya gitu udah ke Mambruk aja gitu kan nanti kita ajarin barista saya bilang begitu untuk membuat kopi gitu karena kalau misalkan hidup dari ngustad gitu ya gitu kan mungkin saat ini belum mencukupi gitu makanya dia harus menyambung hidupnya dengan bekerja di tempat pariwisata itu sayang kan gitu kawasan Anyer ini begitu banyak tempat-tempat usaha gitu saya ajak untuk ayo bawa berapa orang 20 orang atau apa kita bikin dia bisa bikin cappuccino yang enak gitu. Padahal sekolahnya belajar mengaji gitu. Enggak apa-apa, Pak. Saya bilang Soft gitu. skill ya. Iya. It's okay, ngaji tetap jalan. Iya. Gitu. Baca kitab silahkan baca kitab. Tapi untuk menyambung hidup ada di tempat daerah wisata ambil bagiannya gitu. Dengan belajar mengadakan skill. Iya. Skill-skill kayak begitu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya ya kan dan kami hotel itu sangat berkomitmen untuk membantu masyarakat sekitar ini gimana sih supaya sama-sama kita bisa sejahtera gitu ya kan karena itulah sejatinya kalau misalkan hotel itu berhasilnya itu untuk bukan diri sendiri gitu tapi juga banyak ada penilaian gitu semangat penilaian itu buat meyakinkan orang kan gitu jadi bukan hanya karena orang saja yang dinilai sekarang bandara-bandara sudah mulai tuh kan ya Pak ya kalau kita keluar dari bandara tolong di rate ini apakah bagus atau tidak benar nggak Pak sekarang ya di Cengkareng ya kan itu bagus mudah-mudahan itu bukan sekedar simbol saja tapi memang betul ada evaluasi gitu maka kalau toilet aja sudah beres insya Allah kedepannya kesana mana-mana itu udah pasti rapi udah juara udah pasti gitu karena ya itu hajat yang paling kecil itu ya kan pipis Pak kalau apa yang paling sering dikunjungi urgent gitu kalau dari situ aja udah Kali udah jelek. pentos. Iya. Udah pakai paper. Ya, itu kawan-kawan. Jadi dalam memajukan hal yang besar memang kita juga perlu Pak ya melihat hal-hal kecil terlebih dahulu. Iya. Khususnya dalam wilayah bisnis sekalipun. Mungkin kita bicara ke sedikit tadi soal regulasi, soal apa sih yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Kita mungkin ke Pak Ervin. Pak Ervin, sekarang kan memang tadi sudah dinas pariwisata. Kemudian di tingkat kementerian juga kan, apalagi sekarang udah dipecah ya, kementeriannya 2 ya, kemudian pariwisata tadi. Nah, kalau Pak Ervin melihatnya apa sih kemudian yang harus dilakukan pemerintah dalam pariwisata? Ya, pemerintah ini kan terdiri dari beberapa level. Ya. Itu yang harus kita pahami. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengajak rekan-rekan juga untuk berpikir ada 4 hal di industri pariwisata ini yang harus sama-sama menjadi semangat kita bersama. Ya. Yang pertama, ketika pariwisata ini terbentuk, maka dia akan membuat satu siklus yang disebut dengan improving ekonomi atau peningkatan ekonomi. Nah, peningkatan ekonomi ini tentunya dapat terjadi manakala memang di sebuah destinasi itu terbangun dan terkelola objek pariwisata dengan baik. Satu contoh kita tanya ke Pak Budi. Pak Budi di sini ada berapa karyawan kira-kira? Di sini 150 ya. Oke, dari 150 kita lihat dikali dengan 4 kalau satu keluarganya itu bisa satu orang itu bisa menghidupi 4 dalam satu keluarga. Berarti sudah kurang lebih sekitar 600 orang yang bisa diberikan penghidupan dari hasilnya sebuah hotel. Satu hotel hanya sekelas Mambruk kira-kira seperti itu. Maka improving ekonomi ini dapat terjadi terhadap karyawan yang bekerja di sini, terhadap masyarakat yang juga mungkin memberikan dukungan terhadap pengembangan yang terjadi di Mambruk. Nah, improving ekonomi terjadi ini karena tentunya ada peluang atau job opportunities atau peluang kerja bagi masyarakat itu sendiri. Bayangkan di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Serang dari mulai Anyar sampai dengan Cinangka ada berapa hotel yang ada? Pernah nggak kita membuka cakrawala berpikir kita ke sana gitu? Nah, kenapa tadi saya kekeh bahwa
di dalam pembangunan industri pariwisata itu tidak akan lepas dari kebijakan. Jadi kalau kebijakan tidak searah dengan dengan apa namanya dengan rasa itu, maka tidak akan pernah sinkron. Itu yang terjadi. Nah, yang tadi yang kedua ya, ada job opportunities, peluang kerja. Nah, sebelum peluang kerja ini ada satu teman-teman yang memang ini menjadi apa namanya menjadi cikal bakal. Kenapa sih pariwisata itu memiliki sebuah semangat yang memang tidak bisa kita hilangkan, yang disebut dengan apa namanya peningkatan sumber daya manusia. Di mana tempat wisata itu dibangun, di mana hotel dibangun, di mana destinasi pariwisata dibangun, pasti masyarakatnya itu pintar. Itu. Nah, sebelum masyarakatnya pintar, ini yang pertama dia modern. Nah, kita sekarang melihat apalagi kalau dengan kebudayaan Kiani pasti yang paham banget bahwa setiap destinasi pariwisata dia mau pasti ruang lingkup masyarakat itu modern. Nah, semangat ini yang ingin saya sampaikan di kesempatan kita kali ini berdiskusi dengan tokoh-tokoh pariwisata Banten yang luar biasa. Karena apa? Itulah yang seharusnya kita pikirkan. 4 semangat inilah yang sama-sama harus kita gelorakan. Satu Mamruk bisa menghidupi sekitar 600 orang. Nah, bayangkan kalau dikali dengan sekian banyak destinasi wisata, ini juga sebetulnya yang menjadi hilirisasi berkembangnya ekonomi itu. Nah, kita kalau bicara tadi ditanyakan dengan regulasi, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata sudah melapisi berbagai regulasi yang ada. Apa yang tidak ada di Kementerian Pariwisata kalau kita bicara regulasi? Standar kompetensi kerja yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, itu tercipta di sana. Ada 30 sekian standar kompetensi yang itu diharuskan untuk kawasan industri pariwisata. Nah, selain itu juga peraturan-peraturan setingkat peraturan menteri yang bersifat teknis, bagaimana cara kita memberikan pelayanan, standar kompetensi, standar destinasi itu sudah cukup di sana. Tapi permasalahannya itu tidak bisa tersampaikan ke ruang yang lebih kecil, ke ruang pengelolaan sumber daya manusia khususnya di pemerintah yang lebih kecil, misalkan di kabupaten. Nah, karena apa? Karena kaitannya yang ditertibkan oleh pemerintah untuk memberikan standar ini adalah pengelola dan pengusaha, sedangkan pemerintah tidak pernah menertibkan pemerintahan lagi untuk membuat standar itu bisa dilaksanakan. Itu maksudnya gitu. Nah, ini yang teman-teman mohon izin karena kebetulan kan di sini kalau Kiani mungkin versinya versi sebagian kan di sana gitu. Nah, tapi ini sebagai wujud wujud universality kami di masyarakat bahwa kami harus bicara objektif gitu. Nah, maka kalau di sisinya Balawista sebagai lembaga penengah tadi gitu kan, karena kita berpikir bahwa inilah yang harus kita penuhi. Kami sadar betul, kami sudah baca Undang-Undang Pariwisata itu sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang review Undang-Undang Pariwisata terkini 2024 ini sedang kita review. Nah, karena apa? Karena kami sadar banget bahwa pariwisata ini hilirisasinya adalah kesejahteraan. Masyarakatnya sejahtera, maka keamanan, ketertiban yang terjadi di masyarakat akan kita mudah untuk atur gitu. Nah, itu. Nah, yang terakhir, karena kita sadar bahwa masyarakat pariwisata hilirisasinya adalah kesejahteraan, yang terakhir yang harus kita berikan adalah perlindungan. Nah, lembaga kami itu konsentrasi terhadap itu. Maka kami terbuka kepada pengelola objek pariwisata, kepada mitra kita, para hotel dan restoran yang memang hidup di dunia pariwisata gitu. Nah, ini harus kita sama-sama bantu, harus kita sama-sama dorong, harus kita lindungi. Makin banyak hotel yang berkembang di Provinsi Banten, makin banyak destinasi pariwisata di Provinsi Banten yang berkembang, makin banyak pula masyarakat yang bisa menumpang hidup dari sana. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Berikan mereka akses yang mudah. Ketika memang mereka mau investasi, berikan sesuatu yang mudah, berikan pelayanan, service. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga kalau memang dibutuhkan adanya peningkatan standar kompetensi dalam sumber daya manusia, kita juga bantu gitu. Bagaimana caranya memang masyarakatnya juga harus memiliki standar quality yang baik. Karena apa? Karena dunia pariwisata itu adalah dunia jasa. Jasa kaitannya dengan pelayanan. Pelayanan kalau salah-salah kita memberikan melakukannya, nah ini bisa menjadi fatality. Nah, itu yang menjadi semangat kami untuk selalu berpikir bahwa inilah pariwisata Provinsi Banten, inilah Kabupaten Serang, inilah Kecamatan Anyar, inilah Cinangka. Di sinilah masyarakat kita hidup. Ada 45.000 masyarakat di Provinsi Banten yang hidup dari pariwisata yang harus kita lindungi. Nah, tentunya dari kondisi ini kita juga berterima kasih ke orang-orang seperti Pak Budi, ke orang-orang seperti Pak Asok, ke orang-orang seperti Kiani yang selalu berpikir bahwa inilah pariwisata dan ini harus digelorakan, ini juga harus disampaikan kepada pemerintah bahwa fokus, kalau tadi kata Pak Asok tuh primary ya. Jangan lagi jadikan pariwisata ini sebagai secondary. Nah, jadikan primary, jadikan utama. Nah, walaupun tidak menjadi yang utama, tapi utama dalam arti inilah yang menjadi priority pemerintah gitu. Kenapa? Dengan
dengan dibangunnya dunia pariwisata, pemerintah tidak harus beban mikirin rakyatnya yang kelaparan. Itu fungsinya. Kenapa pariwisata ini terbaik, teman-teman? Itu maksud kami. Jadi kalau kita fokus pariwisatanya dibangun, makin banyak orang yang hidup, pemerintah tidak usah lagi berpikir terhadap BLT, pemerintah tidak usah lagi berpikir terhadap pembunuhan di dunia pariwisata itu. Kenapa? Pengelola pariwisata tidak ada yang miskin. Semua pengelola pariwisata pasti kaya gitu. Dan mereka akan menyumbang investasi dan akan menyumbang pembangunan untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Banten. Itu yang terakhir dari kami. Ya, luar biasa kawan-kawan, sampai bingung nyimpulnya. Tapi pada Saya dasarnya, mau nambahin sedikit. Ya, boleh, silakan. Tadi Pak kan Budi. katanya 600 ya. Iya. 600 yang terbantu Iya. gitu. Sesungguhnya lebih dari itu. Iya. Karena kita mensupport supplier. Yes. Oh iya. Vendor-vendor ya. Supplier, vendor-vendor. Iya, vendor. Di antaranya ada UMKM. Kami kue-kue lokal itu belinya di pasar anyar. Oh, Jajan pasar. jajan pasar ya. Iya. Lebih keren kan Itu, akhirnya. ya kan itu. Jadi sesungguhnya banyak yang Ya. ini. Iya. Baru satu Terserah, hotel ya. yang lain juga bisa mengikuti seperti itu sih. Iya, iya. Gitu. Jadi pariwisata itu bisa jadi primer tadi seperti kata masuk itu ya sebenarnya gitu ya. Tinggal bagaimana kesatuan antar berbagai pihak yang tadi disebut sebagai pentahelix itu bisa saling memberikan masukan, memberikan ide dan bersama-sama gitu membangunnya. Mungkin kita ke Kiani deh ya sebelum nanti diambil kesimpulan oleh Bapak Sepuh kita gitu ya. Masuk. Kiani, saya sering mendengar dengan istilah local wisdom ya, kearifan lokal. Banten sendiri seperti apa sih sebenarnya? Kan begini nih, kadang sering dengar selentingan bahwa kita ini kan masyarakat yang terkenal dengan religiusitas, yang religius gitu. Tapi selalu ada identik negatif juga kadang tentang wisata gitu ya, bahwa ya apa berbentuk sama agama lah apalah gitu kayak gitu. Sebenarnya itu seperti apa sih kearifan lokalnya kalau Banten? Ya, tadi di awal sudah saya katakan, bisa nggak Banten kayak Bali? Ya nggak bisa. Ya. Baik dari suku bangsanya berbeda gitu kan, di sini multi etnis, sementara di sana kan single etnis kan gitu kan. Itu dari penduduknya. Kedua, dari sisi agama, Banten banyak. Ya, ada yang beragama Sudawitan, kepercayaan, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Konghucu, ya kan? Artinya kita multi kan. Nah, kita harus sadari, tadi saya sepakat sekali bahwa pemerintah sebagai fasilitator ya, ya Pak. Tetapi jangan salah juga, saya ada di dua sisi Pak. Saya ada di luar. Saya pendiri HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia Provinsi Banten. Ini salah satu anggota senior saya. Kedua, saya juga pernah mantan pegawai hotel, Pak. Saya pernah kerja di Pulau Seribu Marine Resort yang dikelola oleh Japanese Airlines. Saya juga pernah jadi manajer travel agent. Saya paling lama freelance guide, ya kan, sampai wakil ketua umum HPI Pusat, gitu kan. Nah, apa sih yang menjadikan penyebab sehingga tadi kan pemerintah tidak bergerak? SDM pemerintahnya, Pak. Yes. Bapak lihat, bayangkan SDM di Dinas Pariwisata. Latar belakangnya apa, Pak? Dulu paling banyak lulus guru atau kepala sekolah SDLB, Pak. Zamannya Pak Sulaiman Afandi. Saya sering ledek-ledek, ini pariwisata Banten ini luar biasa. Karena penjabatnya kepala sekolah dasar luar biasa. Mantan kan gitu kan. Bahkan guru sekolah luar biasa kan. Ya, ini perlu kita berikan satu Brainstorming. ya, Ya, untuk sebagai perbaikan. Ya. Kemudian di bidang kebudayaan, baik kebudayaan pada saat masih menggabung di pariwisata, kemudian dipisah lagi masuk ke dinas pendidikan, masuk lagi ke pariwisata, masuk lagi ke pendidikan, sekarang terkeluar dari pendidikan maupun dari pariwisata. Ya. Utamanya adalah SDM kebudayaan di fasilitator, dalam hal ini di pemerintah, dalam sebagai penentu kebijakan, maupun SDM di pariwisata tadi, pariwisata dan kebudayaan. Ini nggak sinkron dengan latar belakang kebutuhan pembangunan pemajuan pariwisata daerah maupun pemajuan kebudayaan daerah. Nah, lantas bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Di dalam konteks implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan, kami sedang mendorong bagaimana kewenangan itu diserahkan kepada lembaga adat Banten.
Maka yang lagi kita dorong adalah kita dirikan lembaga adat Banten. Siapa lembaga adat Banten? Ya pelakunya dong. Yang jelas-jelas SDM-nya punya. Ya kan? Memahami kebudayaan Banten aja mereka nggak paham, gimana mengasih kebijakan? Betul nggak? Bagaimana memfasilitasi? Nah, saya juga berharap dengan tadi ya Pak Asok sudah membuat satu grup baru dari BITC menjadi petuah tadi. Saya sebetulnya angan-angannya adalah grup ini menjadi LPPB. Apa LPPB? Lembaga Pemberdayaan Pariwisata Banten. Ya. Nah ini apa yang diminta Pak JM gitu kan? Dia yang menilai itu, membuat standar toilet itu di Bukan semua mereka, public ya. area. Semua public area kan gitu kan? Iya. Iya nggak? Termasuk Pemda. Nah, termasuk tarif objek wisata, jangan sampai ada apa namanya yang dari ikan, ya kan? Makanan otak-otak yang harusnya cuma 2.000 dijual 500.000 kan? Gitu kan? Nah itu kan repot, ya kan? Nah saya sih berharapnya ke sana. Jadi ketua ini membuat suatu lembaga mendorong. Kenapa? Meringankan beban pemerintah sebagai fasilitator. Karena kedua gini, pemerintah ASN di lembaga kebijakan tadi di kebudayaan maupun pariwisata tidak selamanya dia di situ. 3 tahun 4 tahun pindah, ganti lagi yang sarjana pertanian, nggak lama lagi ganti lagi SAG, ya kan? Keluar lagi ganti lagi sarjana akuntansi, yang lebih lagi masuk lagi sarjana peternakan di situ, ya kan? Masuk lagi sekolah luar biasa di situ, ya kan? Tidak akan pernah maju kalau sepenuhnya diserahkan kepada fasilitator. Sistem pemerintah. Harus ada lembaga yang menjembatani. Di bidang kebudayaan kami sedang mendorong supaya terwujudnya gubernur definitif adalah lembaga adat Banten. Dia yang akan berpikir, dia akan menyusun mana kebudayaan Tionghoa, mana kebudayaan Betawi, mana kebudayaan ini, mana ini, ya kan? Mana makanan khas, mana kesenian, mana ini, mana ini, mana ini, mana ini. Gitu kan? Siapa melakukan penelitian? Kita melibatkan akademisi dan sebagainya. Orang-orang profesional di bidangnya dan hidup dalam keseharian melakukan bidangnya. Ya, pariwisata misalnya kan. PHRI kan tiap hari. Urusan hotel restoran orang PHRI jauh lebih paham gitu kan. Balawista kan juga ya. Nah, ketika semua unsur ini bergabung membuat LPPB tadi, kita minta serahkan itu semua. Sebagian besar kewenangan pemerintah tadi yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah ambil alih. Jadi standar hotel harus bagaimana? Standar objek wisata harus bagaimana? Standar kuliner harus bagaimana? Standar souvenir harus bagaimana? Standar kesenian bagaimana? Dan sebagainya. Pemerintah dalam hari ini ASN di pemerintah Provinsi Banten di kabupaten kota tidak sempat untuk berpikir itu. Mereka sibuk dengan karirnya sendiri dan segala dinamika kehidupan di dalam lingkungan kerjanya. Saya boleh berbicara begitu, ya. Artinya saya ada di dua sisi tadi kan Pak. Saya kemudian di institusi juga, gitu kan. Di sisi lain saya di PUB, saya juga praktisi pariwisata, praktisi kebudayaan. Ya insya Allah ini kita akan wujudkan, nanti kita ini kan. Nah, saya pikir ini juga harus diikuti oleh pariwisata, gitu Pak. Jadi harus diwujudkan itu LPPB. Di kebudayaan kita wujudkan yang namanya lembaga adat Banten, sehingga beban pemerintah daerah menjadi ringan. Dan ini yang kerja Pak, insya Allah harapannya gitu. Dan satu lagi pun satu ya, yang tadi terkait kenapa apa yang harus dinamika negatif dan sebagainya. Sebetulnya di dunia pariwisata tergantung mindset. Tergantung mindset. Saya kerja di Hotel Pulau Seribu Marine Resort, jelas dong, ya kan? Kerja di Bali ya Pak, kita sering main di Bali. Bali ya dua tempat main lah, karena kita juga belanja souvenir segala macam dari Bali, Jogja dan sebagainya untuk kebutuhan hotel kita. Artinya tergantung mindset, ya kan? Ini tantangannya, ini Banten, ya kan? Jadi disesuaikan dengan budaya lokal, dengan kondisi lokal. Pariwisata itu saya tidak sepakat dari dulu pernyataan Job Ave, tourism is sex. Dulu kan sering tuh digembar-gemborkan tuh kan, kita bantah terus tuh kan. Zaman Pak Ardike baru kan, mulai ke kebudayaan kan gitu kan. Nah, ini sebetulnya yang pas adalah
pariwisata adalah disesuaikan dengan kebudayaan lokal. Harus bertanggung dengan kebudayaan lokal. Apa sih kebudayaan lokal? Kita bisa nggak kayak Bali? Nggak bisa lah kayak Bali gitu kan. Tapi boleh nggak tamu wisatawan asing pakai bikini di sini? Boleh nggak? Ya boleh, orang budaya mereka bukan budaya kita, kan gitu kan. Ya ini yang harus diberikan pemahaman batasan-batasan, ya kan? Mungkin Pak Budi sudah pernah ke Bali kemana kan? Biasa ya Pak, bila bikini ya Pak. Bahkan kita nemenin orang mandi pakai bikini kan biasa, ya kan? Karena kan tergantung mindset kita. Bahkan sebetulnya kalau secara Islami, yang lulus ujian benar-benar menjadi Islam adalah mereka yang kerja di pariwisata. Betul nggak Pak Budi? Ya, karena di depan mata di samping itu kan udah dunianya udah begitu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, boleh menambahkan Iya, sebelum silakan, Pak. ditutup sama Iya, silakan. Pak Asok kira-kira. Jadi kalau kami nanti komitmen tentunya terkait dengan posisi keberadaan di lembaga kami sendiri. Nah, sementara bahwa saat ini kan isu yang berkembang di dunia pariwisata kan dengan antah berantah persoalan tadi sensi negativitas yang ada gitu kan. Salah satunya adalah terkait dengan keamanan dan keselamatan. Manakala pada saat mau libur panjang biasanya informasi ini mengembang. Nah, ini yang selalu saya sama Pak Asok kadang-kadang diskusi, ayo Pin ini buat statement yang memang kira-kira statement ini meneduhkan, membuat orang nyaman datang ke Provinsi Banten, khususnya orang yang memang berkunjung ke kawasan Selat Sunda dan tepian barat tepian selatan Kepulauan Jawa gitu kan. Nah, di Balai Wisata kami memiliki program namanya Siaga Wisata. Nah, program Siaga Wisata ini saat ini sudah terintegrasi dengan beberapa lembaga negara, salah satunya adalah Badan Riset dan Teknologi yaitu BRIN. Kita juga kolaborasi dengan Badan BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, juga tentunya dengan lembaga-lembaga lain di daerah. Nah, Siaga Wisata ini memberikan informasi yang informatif bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke kawasan wisata di Provinsi Banten. Nah, melalui Siaga Wisata kami informasikan bahwa wilayah-wilayah mana saja yang aman yang memang bisa dikunjungi pada saat yang sama ketika terjadi sesuatu. Nah, namun bisa kami pastikan juga bahwa sampai dengan saat ini kawasan pariwisata Provinsi Banten ini adalah aman, kawasan wisata yang aman, kawasan wisata yang aman untuk dikunjungi oleh wisatawan. Nah, jadi kami bisa yakinkan itu. Nah, keamanan ini bisa kami berikan secara aktualisasi bahwa setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu kami menerjunkan orang yang selalu beraktivitas, menerjunkan anggota yang selalu kami tugaskan ke lapangan untuk di kawasan Anyar, di kawasan Cinangka sampai dengan kawasan selatan itu akan selalu kami turunkan. Nah, selain itu juga ada di kondisi pada hari libur panjang. Nah, ini akan menjadi kefokusan. Nah, jadi bagi kami prioritas keamanan dan keselamatan ini menjadi penting bahwa kami memberikan dukungan sebagai wujud kolaborasi kami kepada para pengelola objek wisata, baik itu PHRI atau pengelola objek wisata terbuka. Silahkan bisa mengakses informasi tersebut melalui rekan-rekan kami yang kami turunkan di lapangan atau melalui grup Siaga Wisata. Dan untuk wisatawan juga bisa bisa meminta informasi keamanan dan keselamatan itu lokasi mana saja yang bisa dikunjungi pada saat yang sama gitu. Nah, Siaga Wisata ini penting sekali untuk kami informasikan karena ini sebagai jaminan bahwa ayo ke Banten, you safe with us kan gitu. Itu moto dari kami. Oke. Jadi kawan-kawan jangan khawatir ya. Jadi ketika mempertanyakan soal aman atau tidak, sekarang udah ada Siaga Wisata. Betul itu Pak. sekali. Oke. Nah, tak terasa ini waktu sudah 1 jam Bapak-Bapak. Sebenarnya kita masih pengen banyak nih berbincang, kemudian menggali hal-hal lain, tapi mudah-mudahan itu akan hari pertemuan hari ini bisa menjadi salah satu diskusi untuk selanjutnya berkaitan khususnya dengan wisata di Banten. Nah, sebelum kita tutup mungkin kita ingin dengar dulu nih dari Bapak sepuh kita, Bapak Asok Umar. Pak, seberapa optimis Pak tahun 2025 Pak? Dan 2045 Indonesia emas lah wisata Banten. Ya, saya rasa kita harus optimis. Ya. Yang hari ini kita bicara, kita bukan menyalahkan. Kalau kita bilang curhat lah. Ya. Kepada siapa lagi kalau kita nggak bicara? Kenapa kami bicara? Ya karena kita peduli. Orang yang tidak bicara itu tidak peduli. They don't care. Ya kan? Mereka COVID digaji loh. Kita nggak digaji loh. Ya, jadi itu yang satu saya bilang. Makanya kali ini untuk pemerintah harus betul-betul kami berterima kasih kepada kepolisian
yang mana tiap kali mereka ada pump off-it semua berjaga, kemudian dari TNI dan sebagainya, sehingga kita satu sisi walaupun kita punya traffic begitu banyak, belum ada satu kecolongan atau kaca dipecah. Itu number one. We have to thankful. Itu kan sabta pesona. Ya. Keamanan itu kita harus appreciate kepada kepolisian. Ya kan, sekarang Wakapoldanya teman saya lama, Pak Hengki, beliau mantan Wakapolres. Kemudian nanti tanggal 6 besok, orang Minang peduli dengan membuat Kiaiku Pahlawanku besok akan ada di Banten. Pak Danrem, Pak Firmansyah, kita lihat. Nah, harapan kita, kami juga punya jurnalis boarding school yang tadi saya dapat tunjuk ini, kita bisa berbuat macam-macam. Jadi kita sebetulnya IPKN, apa itu IPKN? Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Itu kadang-kadang tidak sinkron dengan BPS. BPS kadang-kadang excursion itu dia tidak bisa membedakan visitor sama turis. Tidak bisa. Excursion itu kalau orang ke mall itu bisa dihitung turis. Ayo. Yang ke bioskop. Ada yang datang pagi pulang sore itu kan orang pulang balik. Dia tidak bisa dihitung turis mancanegara or whatever gitu, tidak bisa Nusantara. Jadi ini yang kita luluskan. Kemarin saya sampaikan di Hotel Horizon kepada mereka. Jadi kita harus membuat indeks-indeks tersebut dengan yang baik. Sehingga jangan hitungan di airport. Airport dihitung naik turun. Ya banyak orang asing, tapi mana warawiri di Bantennya? Kenapa hilang dulu di Carita? Kenapa hilang di Carita? Ini terjadi shifting. Iya kan? Dulu di Carita begitu hebat karena ada orang Jerman dulu. Begitu banyak orang asing dan sebagainya, kita sekarang cari orang asing susah. Anda boleh lihat di Jakarta, Jalan Jaksa. Sekarang ada nggak orang yang bulenya mana? Itu terjadi shifting. Why? Apakah kita harus pikir kita sudah, makanya hotel itu kan lakukan branding, advertising sama selling. Branding, Anda boleh lihat. Kalau HP yang bagus, orang datang ke counter nggak? Saya nggak mau sebut mereknya. Ke counter kan? Kalau HP nggak bagus, di jalan jualnya kan? Tiap sore itu selling kan? Benar nggak? Saya nggak mau bilang sebut karena saya tidak dibayar royalti. Kalau bayar saya sebut itu. Merek apa yang branding? Make a branding. Hari ini kenapa di branding dibikin? Anda boleh lihat tambang ayam saudara Juminta ya, dengan Halimi. Besok akan datang 80 orang dari Timika. Saya diminta hadir untuk di situ. That's branding. People come. Makes our resort, our tourism as a branding. Kalau pemerintah itu harus saya bilang diganti jadi pamong praja. Ngemong. Pemerintah kan perintah aja. Ngemong kan, kalau dulu kan pamong praja, jadi ngemong. Jadi kita kalau nyalakan, kita tidak akan ketemu. Mudah-mudahan dengan presiden yang baru, Pak Prabowo dengan Gibran, kita mendapatkan banyak omnibus law udah dihapus dan sebagainya. Ini segala dan akhirnya kita perputaran percepatan. Kemudian banyak kredit-kredit dari UMKM juga mau dihapus dan sebagainya. Jadi kita lihat ada percepatan. Kita kasih kesempatan kepada pemerintah baru, tapi Banten belum lahir yang baru ini. Jadi Banten harus masih ada question mark yang harus diselesaikan, yang tadi kami sampaikan, jadikan prime. Jadi primer, bukan sekunder. Kalau pariwisata betul-betul mau jalan. Tadi Bapak bilang mengenai kenapa coffee shop itu buka dan sebagainya. Karena mereka tidak konsultasi dengan hotel. Membuka satu objek itu harus punya planning. Itu namanya price. Ada planning, ada research, baru implementation. Mereka nggak planning, implementasi. Lah, terus lakukan evaluasi dan kontrol. Ya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, demikian perbincangan kita pada sore kali ini dengan para tokoh pariwisata di Banten. Terima kasih sebelumnya Pak Erpin, Pak Budi, Pak Yani, Bapak Asok yang sudah memberikan banyak pelajaran insight. Dan satu hal penting yang tadi ditekankan, siapapun nanti yang akan memimpin Banten 5 tahun ke depan ya, jadikan wisata bukan lagi sekunder tapi primer. Oke, itu saja. Saya Ilalang undur diri. Sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.